Okay, good morning, students. As I told you that I will share you the material about simple past tense nominal ya. Kita akan belajar tentang simple past tense nominal hari ini. Okay, the first thing that you have to know is karena simple past tense nominal itu menggunakan tupinya yang lampau ya. Tupi lampau. So, here it is. Ini adalah tupi yang kita gunakan yaitu was dan were. Untuk subjek I, he, she, it, tupi yang kita gunakan nanti adalah was. Ya, I was, he was, she was, it was. Ya, seperti itu. And then untuk you ini tupinya yang kita pakai adalah were, ya. You, we, they, were. You were, we were, they were. Ingat ya, I, he, she, it pakai was, dan untuk you, we, they itu pakai were. Oke, next. Elemen yang selanjutnya yang harus kalian tahu karena simple past tense nominal itu menggunakan tupinya sudah tahu ya, and then pakai noun dan adjective. Nah, di sini noun dan adjective-nya. Apa itu noun? Kita sudah mempelajarinya pada countable and uncountable noun, ya, benda. Noun itu adalah kata benda kalau dalam bahasa Inggris ya. Contohnya thing, semua benda. And then person, itu juga masuk noun, person. My mother, my father, sister, Tammy, Tony, Indra. Pokoknya kalau orangnya satu, banyak juga masuk noun ya. They, we, itu masuk noun. Tapi orangnya ya disebutkan orangnya. And then buildings, building, bangunan. Itu juga misalnya Monas, Eiffel Tower, itu kan bangunan kan? Colosseum, Bali itu place. And then house, rumah atau tempat, ya, rumah atau tempat. My house, my garden, the park, bangunan ya, park, taman, atau apalagi ya yang biasa kalian nongkrong itu di mana, kafe, itu juga. Flower, benda-benda, tumbuhan, tanaman. Ini contohnya flower. Terus animal, semua animal itu juga masuk noun. Sekarang yang di sini saya akan membahas tentang adjektif. Jadi karena rumusnya nanti kita butuh subjek, butuh tupi, butuh noun, butuh juga adjektif. So, ini akan memberikan di sini sekilas apa itu adjektif. Adjektif itu bisa opinion, pendapat kita tentang sesuatu, misalnya, oh dia itu cantik, beautiful, oh benda itu tidak menyenangkan, atau kegiatan kemarin itu tidak menyenangkan, misalnya annoying. Nah, contohnya beautiful, annoying, crazy, mad, dan lain-lain ya. Size, semua size itu masuk adjektif ya. I'm sorry. Semua size itu masuk adjektif, large, small, medium, little bit, large misalnya, agak besar, agak kecil, tinggi, pendek, itu size ya. Age, semua usia, anak kecil, young, old, apalagi ya, setengah bayam, middle age. Nah, itu masuk adjektif. Shape, semua bentuk, ada bulat, ada lonjong, ada pipi, ada kepeng, semuanya itu masuk adjektif. Color, semua color, ada merah, putih, hijau, kuning. Nah, semuanya itu masuk. Origin, asal, dari Indonesia, dari Malaysia, dari Bali, dari Jawa, itu semuanya. Material, juga material, bahan-bahan ya, woolly, apa ya, seperti kualitasnya, material, semua kualitas
materi atau bahan itu masuk adjektif. Nah, sekarang kita masuk ke pattern-nya. Pattern itu rumusnya. Yang bentuk positif, rumus bentuk positif. Yang pertama, rumusnya adalah harus pakai subjek ya. Ada subjeknya, terus ada to be, ada ditambahi lagi noun atau adjektif, ditambahi lagi noun atau adjektif. Terus tambah komplement. Ya, jangan lupa time signal. Kalau time signal itu bisa pakai, bisa enggak sih. Tapi untuk awal-awal ini kita selalu pakai time signal. Untuk time signal kemarin sudah kita pelajari ya di video sebelumnya. Contohnya ya, I was at school yesterday. I ini sebagai subjeknya, sesuai rumus ya ini ya. Was ini to be-nya ya, subjek to be. At school ini noun, benda, rumah, sekolah itu masuk noun ya tadi ya. Yesterday ini time signalnya. Ini bisa termasuk komplement ya. Bisa termasuk komplement. Terus yang kedua, Edo. Edo itu masuk subjek ya, sesuai rumus. Was, Edo itu gandengannya was. Ya, nama orang. Nama orang itu gandengannya was. Matt itu adjektif. Ini kualitas seseorang marah, berani, ceria. Itu kualitasnya ya atau sifatnya. Itu masuk adjektif. Last night ini komplementnya atau time signal. You ini gandengannya to-be-nya adalah were. So kita pakai were di sini. You were good. Bagus. You were amazing. You were good. You were okay. You were fine. Nah, itu juga adjektif ya. This morning tadi pagi. Kamu bagus tadi pagi. Oke loh, tadi pagi oke banget. Nah, itu pakai adjektif, bukan itu pakai was atau were kita ya. Bukan pakai verb. Karena verb hanya digunakan untuk kata kerja. Kata kerja. Untuk selain kata kerja kita pakai was were. I was mad. I was at home. I was apalagi? I was big. Aku besar. Nah, itu kan bukan kata kerja. Kita pakainya adalah to be. Jadi sebelum kata-kata yang tadi, I titik-titik big, misalnya aku dulu itu besar, I was fat. Aku dulu besar, aku dulu gendut, I was, pakai was, jangan lupa pakai was-nya, was atau were-nya. Karena itu menunjukkan sesuatu yang sudah terjadi lampau, ya. Oke, next bentuk negatif ya, anak-anak. Oke, the negative form. Rumusnya dulu, kita harus tahu rumusnya dulu. Baru kita terapkan untuk kalimatnya. Rumusnya adalah subjek plus to be, sama seperti tadi. Tapi ditambahin not, terus ditambahin noun atau adjective, terus tambahin complement. Jadi yang seperti positif tinggal nambahi not aja. I was not at school. Edo wasn't mad. Was not itu bisa disingkat menjadi wasn't. I wasn't. Edo wasn't. Edo wasn't mad last night. Edo itu nggak marah, nggak memarahi. Edo nggak marah kok tadi malam. You weren't good. You weren't. Were not itu bisa disingkat menjadi weren't. You weren't good this morning. Kamu nggak bagus tadi pagi. Salah-salah bacanya. You weren't good. Nah, seperti itu ya. Itu contoh bentuk negatif. Tinggal nambahi not saja. Untuk bentuk selanjutnya adalah bentuk interrogatif. Ya. Bentuk interrogatif seperti ini rumusnya. To be-nya di depan. Was were-nya di depan ya. To be-nya terus ditambah subjek. Setelah to be itu subjek, baru noun atau adjektifnya terus complement. Ya. Contohnya, was I at school yesterday? Apakah aku di sekolah kemarin? Ya. Apakah aku di sekolah kemarin?
Was Edo mad last night? Apakah Edo itu marah tadi malam? Were you good this morning? Apakah kamu bagus tadi pagi? Siarannya bagus nggak? Bacanya bagus nggak? Belajarnya bagus nggak? Were you good this morning? Nah, seperti itu ya. Ada yang tanyakan? Is there any question? If you have question, you can text me. You can send me WA. Bisa langsung WA Mem Heni aja ya. Oke, ini exercise-nya. Seperti yang bentuk verbal, Mem Heni juga memberikan exercise untuk bentuk nominal. Ini contoh aja yang nomor 1. Andy was in London yesterday. Andy berada di London yesterday. Andy was not in London yesterday. Andy tidak berada di London yesterday. Was Andy in London yesterday? Was Andy in London yesterday? Apakah Andy di London kemarin? Ini kalimat tanyanya ya. Ini bentuk positif, negatif, dan interrogatif. Untuk nomor 2, yuk coba dijawab. You bla 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 amazing last night. Apa? Amazing ini kata apa? Kata benda atau kata sifat? Iya. Amazing ini adalah kata sifat ya. Kalau London ini kata benda atau kata sifat? Ya, London ini adalah kata benda, tempat ya. Noun. Kalau amazing ini adalah adjective. You apa ini? You bla bla bla, to be ya. Ada subjek, setelah subjek pasti ada to be. Nah, to be-nya apa sih kalau you? Gandengannya apa? Coba dilihat tadi. Ya, kalau ini tinggal nambahi to be juga. You titik-titik not amazing last night. Ada subjeknya, tinggal nambah to be-nya. Ini sudah ada not, sudah ada adjektifnya. Jadi ingat, kalian kalau melihat pattern, melihat bentuk itu diingat rumusnya. Rumusnya apa? Diterapkan di kalimat itu. Yang kurang apa? Itu yang ditambahin. Seperti ini berarti to be-nya di depan. Sudah ada subjek, sudah ada. Ini kan bentuk interrogatif kan? Rumusnya tadi apa? Harus ada to be di depan. Ini kurang to be berarti di sini apa? Tuh ya. Oke. Thank you. I think that's all for today. Untuk latihan soal yang beneran, nanti akan Mem Heni share in GC ya. Saya akan share di GC dalam bentuk Google Form. Sekarang dipelajari dulu past tense-nya bentuk verbal dan nominal. Untuk materi ini juga akan saya share di GC, semuanya ada di GC. So, kalian belajarlah lebih seringlah lebih seringlah untuk mengecek GC kalian ya. Okay, I think that's all. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye.